Saat 6 batu giok disatukan, batu giok itu langsung bersinar. Pemuda itu sangat terkejut saat mengetahuinya. Gadis ini adalah adik yang mereka cari selama 20 tahun terakhir. Ternyata 25 tahun lalu, wanita ini melahirkan 6 orang anak terdiri dari 5 laki-laki dan 1 perempuan. Setelah itu, wanita itu memberikan semua anaknya sebuah batu giok. Jika 6 keping batu ini disatukan, maka batunya akan bersinar. Sang ibu juga mengatakan bahwa ini adalah cara mereka dapat mengenali satu sama lain. 20 tahun kemudian, sang ibu mengalami kecelakaan lalu lintas, dan harus dirawat di rumah sakit. Pada saat ini, bibinya terus memaksanya untuk mengaku atas nama putranya. Kalau tidak, dia tidak akan membayar biaya 300 juta untuk operasi ibunya. Apa katamu, suamimulah yang menyebabkan ibuku kecelakaan. Namun kamu menyalahkanku dan memaksaku masuk penjara. Hei, aku tidak punya suami, jadi aku tidak mengerti. Aku berbeda, aku baru saja menikah dengannya. Dan aku sudah mempunyai anak bersamanya. Mengapa kamu harus masuk penjara daripada dia? Raja Yuan, kamu adalah cinta pertamaku. Apakah kamu berencana membiarkanku masuk penjara? Mengapa kamu begitu bijaksana? Li Fo Tan, apakah kamu masih punya perasaan? Dulu kaulah yang berbohong padaku agar bisa bersamanya. Sekarang kalian sudah menikah, dan kalian masih memaksaku masuk penjara. Bukan kamu, Li Fo Tan. Kamu bajingan. Kamu pikir kamu siapa? Kamu hanyalah seorang gadis kecil yang tidak berguna. Jika kamu tidak mengaku demi menantuku, aku tidak akan membayar tagihan pengobatan ibumu. Tahukah kamu bahwa ketika ayahmu meninggal, aku banyak membantu ibumu. Sekarang saatnya kamu membalas budi atas nama ibumu. Biar ku beritahu padamu, jika kamu berani menolak ini, aku akan membiarkan ibumu mati. Kami punya cara lain. Apa maksudmu? Tuan Fuong baru-baru ini menceraikan istrinya. Dia saat ini sedang mencari seorang gadis muda yang cantik. Meskipun usianya sudah lebih dari 60 tahun. Dia adalah orang yang sangat kaya. Kita hanya perlu menikahkannya dengannya. Dia sudah memberitahuku, dia akan membayarku 300 juta jika dia menemukan gadis cantik untuknya. Apakah itu benar? Jika kita menerima uang itu, kita bisa membeli rumah, ada lebih dari sekedar 300 juta. Tuan Fuong juga mengatakan bahwa dia akan membantuku mengatur pernikahan di Hotel Duong Duong. Aku tidak akan menikah dengannya. Li tidak berhasil. Kamu mengkhianatiku untuk bersamanya. Sekarang kamu memaksaku menikah dengan pria berusia di atas 60 tahun. Kamu benar-benar bajingan. Aku sudah membantumu. Kamu harus berterima kasih kepadaku. Orang sepertimu sangat beruntung bisa menikah dengan Tuan Fuong. Kamu hanya perlu melayaninya selama beberapa tahun. Setelah dia meninggal, semua asetnya akan menjadi milikmu. Tidak apa-apa jika kamu tidak menerimanya. Jika memang begitu, aku akan membiarkan ibumu mati. Mengapa kamu berani mengancam nyawa ibuku? Ibuku bekerja siang malam. Dia lupa makan dan minum untuk membantu perusahaannya. Namun kamu memperlakukan ibuku seperti itu. Apa yang ada di pikiranmu? Jika bukan karena aku yang membawanya masuk, kamu dan ibumu pasti sudah lama mati di jalan. Fuong Nguyen, mohon pikirkan baik-baik, apakah ibumu masih di rumah sakit? Mengapa kamu tidak berniat menyelamatkan ibumu? Jika aku setuju untuk menikah dengannya, maukah kamu menyelamatkan ibuku? Tentu saja, ibumu adalah saudariku. Baiklah, aku akan menikah. Pada akhirnya dia pun mengakui kejahatannya. Aku akan segera menikahimu. Jika kita mengadakan pernikahan, kita membutuhkan setidaknya 300 juta. Tapi kamu harus menggunakan uang itu untuk membayar tagihan rumah sakit ibunya. Jangan khawatir, aku punya banyak cara. Bibi, jangan salahkan aku. Jika kamu menyalahkan diriku, salahkan saja dirimu sendiri. Sisi bangunan ini mungkin berharga beberapa juta. Jadi izinkan aku menyimpannya untukmu. Itu juga indah. 25 tahun telah berlalu. Dan kelima saudara gadis itu adalah orang-orang yang sangat berbakat. Mereka semua adalah pemimpin di berbagai bidang. Saudara tertuanya adalah direktur yang sangat kaya. Yang kedua adalah seorang komandan tinggi di militer. Ketiga adalah aktor yang sangat terkenal. Lalu keempat adalah seorang dokter. Dan yang terakhir adalah seorang ahli di bidang arkeologi. Mereka berlima berkumpul kembali di sini. Dan itu karena ingin menemukan adik mereka yang telah lama hilang. Dengan begitu keluarga mereka dapat bersatu kembali. Tuan Duong, hari ini keluarga Li Fo Tan akan mengadakan pernikahan di Hotel Trung Duong. Kakaknya adalah pengantin wanita di pernikahan itu. Hal ini tidak dapat diabaikan. Cepat pergi dan beritahu keempat adikku untuk menyiapkan hadiah besar. Kami pasti akan datang ke pesta pernikahan saudara perempuan kami. Baiklah, kami akan segera sampai di sana. Sepertinya pengantin prianya berusia di atas 60 tahun. Tetapi mengapa pengantin wanita masih sangat muda? Pasti hidupnya akan sangat sengsara di kemudian hari. Gadis-gadis zaman sekarang sungguh aneh. Mereka hanya suka menikah dengan pria tua. Yakinlah, setelah menikah denganku, hidupmu pasti akan sangat bahagia. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Aku pernah mendengar sebuah berita. Apakah Trieng Ngok Nga sudah mati?
Ada apa dengan ibumu? Apakah kamu putrinya? Ibuku telah meninggal. Mohon manfaatkan waktu ini untuk meningkatkan persembahan untuknya. Kemana kamu pergi? Aku harus pergi ke rumah sakit. Berhenti, Li Fo Tan. Aku ingin keluar dari pernikahan ini. Jika ibuku pergi, aku tidak punya alasan untuk tinggal di sini lagi. Tolong berhenti di situ, Li Fo Tan. Aku memperingatkanmu, jika dia menolak menikah denganku hari ini, aku akan mengirimmu ke penjara. Apa yang terjadi? Apa yang dimaksud Tuan Fuong dengan hal itu? Sejauh yang aku tahu, Pak Fuong adalah orang yang banyak membantu Pak Tan. Pasti gadis ini dibawa kembali oleh Tuan Tan. Cepat tangkap dia, biarkan aku pergi. Aku harus pergi ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku. Fuong Nguyen, apakah kamu mencoba menyakitiku? Jika aku masuk penjara, aku tidak akan memaafkanmu. Fuong Nguyen, kenapa kamu begitu egois? Kamu tidak bisa pergi kemanapun. Apa kamu dengar? Dengarkan aku, meskipun aku mati hari ini, aku tidak akan menikah dengannya. Baiklah, kamu benar-benar ingin melihatku masuk penjara bukan? Kalian cepat turunlah, jika kamu ingin mati, aku akan membiarkanmu berdoa. 5 tuan muda telah tiba. Komandan Angkatan Darat, Tuan Trien Nhat Nam. Di sisi ini adalah aktor terkenal Trien Nhat Min. Bukankah mereka adalah salah satu dari 5 tuan muda? Mengapa mereka ada di sini? Lihat, apakah itu aktor tampan Trien Nhat Min? Aku sangat ingin meminta tanda tangannya. Hai, aku ingin tahu apa yang membawa kalian berdua ke sini. Tuan Fuong. Pernikahan siapa hari ini? Ini adalah pernikahan keluarga kami. Hai teman-teman, mengapa kalian berdua datang ke sini? Aku ingin mengucapkan selamat kepada keluarganya. Hadiah ini dari saudara kita. Terimalah, bukankah itu vas dengan gambar dinasti Qing tercetak di atasnya? Mutiara putih itu sangat besar. Pernahkah kamu melihat kalung giok itu? Aku dengar biayanya hampir 1 miliar. Putriku, cepat datang dan ucapkan terima kasih pada kedua tuan muda. Terima kasih banyak. Apakah semua hadiah ini benar-benar untukku? Itu benar. Cepat letakkan tanganmu di sini. Ini adalah cincin dari perancang busana Perancis yang sangat terkenal. Berlian di cincin itu harganya lebih dari 800 juta. Aku kembalikan kepadamu. Terima kasih. Kamu adalah istri Li Fo Tan kan? Halo tuan muda, ini adalah cincin giok yang bernilai lebih dari 3 miliar. Ini adalah hadiah pernikahan yang ingin kuberikan padamu. Ya Tuhan, terima kasih, tuan muda, saudari, kami adalah saudara kandungmu. Apakah benar nama ibumu Trien Ngoc Nga? Kami telah mencarimu selama 25 tahun terakhir. Tunggu sampai pernikahan selesai, baru kami akan mengantarmu pulang. Apa yang dia maksud dengan itu? Sayang, aku sudah menunggu kalian datang menjemputku selama 25 tahun terakhir. Dia berbohong, Trien Ngoc Nga adalah ibuku. Apa katamu? Jangan khawatir kawan, gadis ini berbicara omong kosong. Dia adalah putri kandungku. Dia hanyalah gadis tak berguna. Jika kamu berani menimbulkan masalah lagi, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak akan berbohong kepada kalian. Trien Ngoc Nga benar-benar ibuku. Silahkan lihat gambar ini. Tentang apa semua ini? Beraninya kamu berbohong padaku? Tidak, gambar itu pasti palsu. Tidak mungkin. Tutup saja mulutmu sekarang. Bukankah aku sudah memperingatkanmu? Ibumu masih di rumah sakit. Jika kamu masih ingin melihatnya untuk terakhir kali, segera tutup mulutmu. Apa maksudmu? Di mana adikku? Bukankah itu dokter terbaik? Apakah kamu yang terbaik di Amerika? Halo kawan, apa yang terjadi di sini? Gadis ini berkata bahwa Trien Ngoc Nga adalah ibunya. Tapi ini adik perempuan kami. Apakah kamu mengenali hal ini atau tidak? Batu tradisional ini mungkin bernilai beberapa juta. Tolong biarkan aku menyimpannya. Itulah teka-teki dalam menghadapi tradisi Ngoc Boi milik ibu. Sejak usia dini, ibu memberi kami masing-masing sepotong teka-teki batu tradisional. Totalnya ada 6, masing-masing dari kita memegang sepotong bukan? Aku tahu segalanya seperti itu. Kalau begitu, kamu sudah pasti adikku. Fuong Nguyen, aku tidak tahu dari mana kamu mendengar cerita tentang ibuku. Tapi dia tetap saja palsu. Akulah yang memegang potongan batu tradisional itu. Lem Nguyet, dari mana kamu mendapatkan ini? Tolong kembalikan padaku. Fuong Nguyen, ibuku memberiku batu ini saat aku masih kecil. Kenapa kamu bilang itu milikmu? Dengan saudara-saudaraku di sini, apa kamu masih berani berbohong?